Halo, selamat pagi anak-anak ibu semua. Jumpa lagi kita dalam pelajaran geografi di video pembelajaran ibu. Jangan lupa kamu harus selalu berdoa agar kamu tetap mendapat perlindungan dari Tuhan Yang Maha Kuasa. Walaupun Indonesia masyarakatnya sebagian sudah mengalami vaksinasi, tapi tetap kita harus menjaga prokes. Prosedur kesehatan yaitu tetap menerapkan 5M. Memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menghindari kerumunan, dan menghindari berinteraksi dengan banyak orang. Dan kamu harus tetap semangat walaupun sampai akhir semester pembelajaran kita masih tetap melaksanakan dengan metode daring. Hari ini kita akan belajar tentang keragaman etnis Indonesia. Ada 3 hal yang akan kita pelajari. Yang pertama kita akan belajar keragaman suku bangsa, keragaman bahasa, dan keragaman budaya. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini adalah Ibu berharap setelah kamu melihat video pembelajaran, kamu mampu menjelaskan apa arti dari suku bangsa. Kemudian yang kedua, kamu harus mampu menunjukkan 7 wilayah persebaran suku bangsa yang ada di Indonesia. Yang ketiga, kamu mampu menyebutkan apa sih contoh bahasa daerah yang digunakan di Sumatera Utara di daerahmu dan di Papua. Dan yang keempat, kamu mampu menunjukkan nama rumah adat yang diperlihatkan melalui gambar. Oke, kita mulai materi yang pertama yaitu mengenai keragaman suku bangsa. Suku bangsa itu adalah golongan manusia yang mengidentifikasikan dirinya dengan sesama. Biasanya terbentuk berdasarkan garis keturunan yang sama. Jadi garis keturunan ini mengalami perkembangan melalui perkawinan. Ya, itulah definisi dari suku bangsa. Di Indonesia ada 7 wilayah kelompok suku bangsa. Yang pertama adalah di wilayah Sumatera. Di Sumatera ada Aceh, ada Batak, ada Nias, ada Melayu, ada Minangkabau di Sumatera Barat, ada Jambi, ada Palembang di Sumatera Selatan, ada Lampung, ada Mentawai dan Bangka. Mentawai dan Bangka adalah wilayah kepulauan yang berada di sekitar Pulau Sumatera. Kemudian wilayah Jawa dan Bali. Di wilayah Jawa dan Bali ada suku Betawi. Itu di Jakarta, ada Banten dan Sunda. Di Banten dan Jawa Barat ada suku Jawa, ada suku Baduy, ada Cirebon, ada Madura di Jawa Timur, dan ada suku Bali. 5 kelompok wilayah asal suku bangsa lainnya adalah Nusa Tenggara. Nusa Tenggara ini adalah sebuah kepulauan yang letaknya di sebelah timur dari Pulau Bali. Di Nusa Tenggara ada suku Sasak, ada suku Nusa Tenggara Barat, dan ada suku Nusa Tenggara Timur. Selanjutnya adalah di Kalimantan. Di Kalimantan adalah suku Dayak. Kalimantan adalah pulau di Indonesia yang merupakan pulau yang berbatasan daratan dengan negara Malaysia. Jadi di Pulau Kalimantan selain ada negara Indonesia, juga ada negara Malaysia. Dan suku Dayak itu merupakan suku Kalimantan yang merupakan suku Indonesia dan juga suku bangsa untuk negara Malaysia. Untuk Malaysia yang berada di Kalimantan itu adalah wilayah Sabah dan Sarawak. Selain suku Dayak, ada suku Banjar, ada suku Bugis Pagatan. Bugis ini juga nanti ada di Pulau Sulawesi. Dan ada suku Kutai. Di Sulawesi ada suku Makassar, ada suku Bugis, ada Minahasa, ada Gorontalo, dan ada Bone serta Toraja. Di Maluku ada suku Ambon, suku Banda,
suku Ternate, suku Tidore, dan Morotai. Sedangkan pulau paling timur di Indonesia, yaitu Papua, di sana ada suku Asmat, suku Dani, suku Kamoro, dan suku Sentani. Selanjutnya kita masuk ke dalam keragaman bahasa. Keragaman bahasa di sini ada 11 wilayah yang Ibu tampilkan. Di Aceh ada bahasa Aceh, ada bahasa Gayo, ada bahasa Alas. Di Sumatera Utara ada bahasa Batak. Batak ini ada Batak Toba, ada Batak Simalungun, dan ada Batak Mandailing. Selain suku Batak dengan bahasa Bataknya, juga ada suku Nias dengan bahasa Nias. Ada Karo seperti yang Ibu sebut tadi, dan ada suku Melayu yang tinggal di pesisir Sumatera Utara. Suku Melayu ini banyak terdapat di sekitar wilayah kota Medan, tapi suku Batak juga banyak terdapat di Medan. Di Sumatera Barat ada suku Minangkabau dengan bahasa Minangkabaunya. Di Jakarta ada bahasa Betawi. Bahasa Betawi, kalau kamu perhatikan, itu biasanya bercampur dialeknya dengan suku Tionghoa. Jadi ada istilah-istilah bahasa Betawi yang merupakan percampuran dengan suku Tionghoa. Di Jawa Barat dan Banten ada bahasa Sunda dan bahasa Banten. Di Jawa Tengah dan Jawa Timur bahasa yang dipergunakan adalah bahasa Jawa. Sedangkan di Kalimantan ada bahasa Banjar dan bahasa Dayak. Di Sulawesi ada bahasa Toraja di Sulawesi Tenggara. Ada bahasa Bugis dan Minahasa di Sulawesi Selatan. Di Nusa Tenggara ada bahasa Sumbawa, Sasak di Nusa Tenggara Barat. Dan ada bahasa Alor dan Timor di Nusa Tenggara Timur. Sedangkan di Maluku ada bahasa Ambon, bahasa Seram, dan bahasa Banda. Di Papua sesuai dengan nama suku bangsanya ada bahasa Dani, bahasa Asmat, dan bahasa Warompen. Saat ini bahasa-bahasa daerah sudah mulai mengalami kepudaran, sudah mulai pudar, sudah mulai jarang orang-orang menggunakan bahasa daerah, khususnya generasi muda. Apa sebab? Kenapa bahasa daerah kok hampir punah? Penyebab pertama adalah tidak adanya penutur bahasa daerah. Maksud di sini tidak adanya penutur adalah orang-orang ketika berkomunikasi lebih sering menggunakan bahasa nasional atau bahasa Indonesia. Bahkan anak-anak remaja sekarang sudah ada bahasa Indonesia yang bahasanya lebih gaul di kalangan mereka sendiri. Penutur artinya orang yang menuturkan percakapan dengan menggunakan bahasa daerah. Yang kedua adalah penyebabnya urbanisasi. Penduduk desa pindah ke kota. Di desa mereka menggunakan bahasa daerahnya. Ketika mereka pindah di kota dengan masyarakat yang sudah sangat heterogen, macam-macam, mereka mulai menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa pergaulan mereka supaya mereka bisa saling berkomunikasi. Tidak mungkin mereka menggunakan bahasa daerahnya. Nanti tidak akan mungkin terjadi komunikasi yang baik. Yang ketiga adalah terjadinya perkawinan antar suku. Dengan adanya perkawinan antar suku berarti ada percampuran budaya. Misalnya orang Jawa berumah tangga dengan orang Batak. Di dalam rumah tangga tersebut pasti orang yang berumah tangga, ibu dan bapak, suami dan istri itu menggunakan bahasa Indonesia. Dan bahasa itulah yang dikembangkan sehari-hari ketika mereka sudah memiliki keturunan. Jadi itulah penyebab dari pudarnya bahasa daerah. Sekarang kita pelajari tentang keragaman budaya. Ada 3 hal yang akan kita pelajari dari keragaman budaya pada slide ini. Di slide berikutnya kita akan lihat keragaman budaya lainnya. Yang pertama adalah rumah adat. Perhatikan gambar-gambar rumah adat di Indonesia.
Nanti kamu bisa lihat di buku pegangan atau search di Google, apa sih nama-nama rumah adat dan bentuknya yang ada di Indonesia. Contoh ya, di Sumatera Barat itu ada namanya rumah gadang. Di Jawa, nama rumah adatnya adalah joglo. Ya, di DKI Jakarta juga ada rumah adat Kabayan namanya. Itu nama rumah adat di DKI Jakarta. Rumah adat suku Betawi. Kemudian selain rumah adat, pakaian adat. Pakaian adat bervariasi, tetapi intinya pakaian adat di Indonesia adalah pakaian adat yang umumnya menggunakan kain untuk wanitanya. Laki-lakinya juga banyak yang menggunakan kain selain celana panjang. Lalu kemudian tarian daerah. Tarian daerah di Indonesia sangat beragam. Yang Ibu tampilkan di gambar ini ada tarian dari daerah Bali, ada tarian dari Jawa, ada tari saman dari Aceh, dan ada tarian Melayu. Itulah keragaman dari budaya Indonesia. Oke, selanjutnya senjata tradisional. Coba kamu lihat. Senjata tradisional yang digunakan di Indonesia umumnya senjata-senjata yang digunakan untuk berburu. Dan mereka biasanya mengambilnya dari alam. Jadi dari alam digunakan untuk berburu lalu menjadi senjata tradisional. Alat musik juga umumnya berasal dari alam. Ada angklung yang terbuat dari bambu. Ada gendang yang terbuat dari kayu dan kulit. Jadi rumah adat, senjata tradisional, alat musik, semua itu umumnya dibuat dari bahan baku yang berasal dari alam. Selesai materi pelajaran kita hari ini. Silakan kamu buatlah 3 kesimpulan apapun yang ingin kamu rangkum dari materi yang Ibu sampaikan. Ingat, membuat kesimpulan tidak perlu panjang. Cukup dengan kalimat yang padat tetapi tepat, tidak lari dari video pembelajaran. Untuk berikutnya, Ibu berharap kamu tetap aktif di daring dan kita di pertemuan berikutnya akan membuat latihan dan mencatat materi pelajaran yang hari ini Ibu sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat berjumpa kembali pada